Shalom saudara-saudara kasih Tuhan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Kita lakukan. Puji nama Tuhan. Hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kekuatan. Dan segala yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita gunakan saudara-saudara. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Kita menyembah Dia. Dengan segenap hati kita. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kembali kita katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri, hampiri tata kasih. Haleluya. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku ya Allah. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Yesus, kami rindu menyenangkan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Ku menyembah, glory dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu ya Yesus. Glory, haleluya. Hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di. Ku rasakannya Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbantah.
Katakan segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesusku, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Besar, Kau besar, Kau besar, besar, Kau besar. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebentangan terjadi. Haleluya, ku yakin. Glory. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, haleluya, Yesus, kebentangan terjadi. Ku yakin, haleluya, yakin hadir di, sembah Dia, muliakan Dia. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh haleluya, Jesus, luar biasa Kau. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini, terjadi di sini. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kemenangan, kesembuhan, oh, kelepasan terjadi di sini ya Tuhan. Kata Kau Yesus, Yesus ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, yeah. Oh, 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 oh. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan, bahwa kelepasan, jamahan-Mu ada di dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pimpinlah ibadah kami Tuhan. Kami hanya rindu membesarkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin seluruh jemaat-Mu. Pimpin kami semua dalam hadirat Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang di rumah, saudara bisa berdiri. Karena kita akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kita sebutkan dulu tema kita di bulan ini saudara. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Berbuat baiklah kepada semua orang. 1, 2, 3. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Berbuat baiklah pada semua orang. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia. Hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Mari kita muliakan Dia. Glory, haleluya. Yeah. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
ada keselamatan. Ya, mari. Glory, haleluya. Glory, yeah. Ada sorakmu. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Kekal, katakan kekal. Haleluya. Haleluya. Tidak ada alasan buat kita tidak bersuka bagi Dia. Ada satu pujian berkata, mari kita more memuliakan Tuhan. We praise you Lord. Glory, haleluya. Kita muliakan Tuhan. Amin. Ya, amin. Ya, siap saudara. More. Ya. More. I want More. We praise you. Katakan more. I want We praise. I'm gonna dance today. Hey, I'm gonna dance today. Mana goyangnya? I'm gonna dance today. Because of Jesus, I'm gonna dance. Hallelujah. I'm gonna dance today. Because of Jesus. Oh. Hallelujah. Oh. Praise Jesus. Hallelujah. We praise. More. Woo. Hallelujah. Kami rindu menari buat Engkau. We praise. I'm gonna jump. I'm gonna jump. I'm gonna jump. Jump. I'm gonna jump. Woo. Because of you. Jump, jump. I'm gonna jump. Jump. Woo. Hallelujah. Jump. Because of you. I'm gonna swim. Swim berenang dalam hadirat Tuhan. Swim, haleluya. Swim today. Because of you. I'm gonna swim. I'm gonna swim today. I'm gonna swim today. I'm gonna swim today. Because of this, I'm gonna clap my hand. I'm gonna clap my hand. I'm gonna clap my hands. I'm gonna clap my hands. Because of Jesus. Because of Jesus. I'm gonna clap. I'm gonna clap my hands. I'm gonna clap my hands. I'm gonna clap my hands. Because of Jesus. Because of Jesus. Because of Jesus. More. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus. Kita terus memuliakan Dia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, silakan saudara, kalau saudara mau
menyampaikan isi hatimu. Pada kesempatan kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan jawaban dalam kehidupan kita. Katakan pada dia, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, karena kekuatan ada di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita katakan pada dia, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, membelaiku. Cinta-Mu memuaskanku dan mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cinta-Mu Yesus, haleluya. Oh, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Amin. Katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan. Oh, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang menggendong kami, yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku. Oh, haleluya. Cinta-Mu memuaskanku dan membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Jesus, haleluya. Tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Oh, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yesus, haleluya. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu, haleluya. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih. Oh, dan ku tahu ya Yesus, dan ku tahu betapa dalam
memberi kekuatan, yang memberi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari katakan lewat dasar hati kita terdalam, janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, nanti ada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu ya Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu ya Yesus, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan yang luar biasa, ada kasih Tuhan, ada janji Tuhan. Kami rindu Tuhan dengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami rindu firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Waktu berikutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Haleluya. Saudara Shalom, kiranya kita selalu hidup di dalam anugerah Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Tema kita di bulan Oktober ini adalah berbuat baik kepada semua orang. Saudara, Galatia 6 ayat 10 menyatakan kepada kita, marilah kita boleh berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Bahkan pada minggu yang khusus ini kita mau belajar sebuah tema, yaitu berbuat baiklah kepada orang yang membenci, orang yang jahat kepada kita. Saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27, menyatakan kepada kita satu bagian firman Tuhan tentang kita harus berbuat baik, mengasihi musuh kita. Demikian firman Tuhan Lukas pasal yang ke-6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Saudara yang mengasihi Tuhan, berbicara sebagai orang percaya hari ini, orang Kristen, orang-orang percaya seharusnya kita selalu hidup berbuat baik kepada sesama, sama seperti Kristus. Apa yang Kristus lakukan. Orang percaya seharusnya punya komitmen bahwa ketika saya hidup hari ini bukan hanya kepada orang yang baik kepada saya melakukan kebaikan, tetapi juga kepada orang-orang yang hari bertindak jahat, orang yang benci kepada saya, orang yang melakukan kejahatan kepada saya. Jadi orang percaya hidup hari ini, ketika aku hidup sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, harusnya aku mengerti bahwa biarlah hidupku boleh melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada saya, juga orang yang tidak baik kepada saya. Saudara yang mengasihi Tuhan, saya percaya hal ini tidak mudah. Bukan hanya bagi saudara, tapi buat kita sekalian, semua kita. Punya komitmen untuk melakukan kebaikan kepada orang yang membenci kita, bukanlah hal yang mudah. Saudara bayangkan seperti gambar yang saudara lihat di sana. Kalau ada orang melakukan kejahatan kepada kita, yang menusuk kita, katakan demikian, orang yang memfitnah kita, orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita, dia memfitnah, menjelekkan kita, bahkan menjatuhkan kita. Saudara, saya percaya tidak mudah. Akan sangat sulit bagi kita untuk tetap bisa berbuat baik kepada orang yang seperti demikian. Tapi sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita diajar oleh Tuhan. Yesus sendiri berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka yang jahat kepadamu. Bahkan berdoalah untuk mereka, bahkan berkatilah mereka.
Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Bagaimana mungkin kita masih sanggup melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita. Mari kita lihat satu kisah yang saudara sudah sangat kenal. Dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Saudara, mari kita buka firman Tuhan kita. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita sekalian bagian ini, firman Tuhan ini, Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang mengasihi Tuhan, berbicara soal sikap kita yang harus mengasihi orang yang benci kepada kita, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, kita mengerti bagaimana Yusuf melalui hidupnya, waktu-waktu di hidupnya. Kita tahu bahwa dia adalah anak kesayangan dari Yakub, dan karena jadi anak kesayangan itulah saudara-saudara yang lain sangat benci kepada dia. Benci bukan hanya berkata-kata yang kasar kepada dia, tapi bahkan sampai menjual Yusuf, bahkan berencana membunuh Yusuf pada waktu Yusuf masih muda. Sehingga kalau kita melihat perjalanan hidup Yusuf, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kepadanya bukanlah hal yang baik. Dari masa mudanya sampai ketika kira-kira usia 37 tahun dia bertemu dengan saudara-saudara itu, Yusuf banyak mengalami penderitaan demi penderitaan, dan penderitaan ini disebabkan oleh saudara-saudaranya, oleh kebencian mereka, oleh kejahatan mereka yang mereka lakukan kepada Yusuf. Di usia 17 tahun, Yusuf yang masih remaja itu dijual. Di usia yang masih sangat muda, Yusuf harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Dia difitnah. Dia difitnah di rumah Potifar, lalu kemudian harus masuk penjara, dia dilupakan. Sampai akhirnya Tuhan mengingat dia dan Tuhan menolong dia, sampai di usia 30 tahun dia menjadi penguasa di Mesir. Saudara bayangkan, karena ulah saudara-saudaranya, Yusuf harus menderita kira-kira 13 tahun. Hidup yang tidak menyenangkan, hidup yang menderita. Saudara, ketika kita membaca dalam Kejadian pasal 50, di sana Yusuf sudah menjadi seorang penguasa di Mesir. Yusuf sudah punya kekuasaan, sudah punya kekuatan sebagai seorang penguasa, punya prajurit, punya kekayaan, punya segalanya. Dan saat itu saudara-saudara datang kepada Yusuf. Mereka datang kepada Yusuf karena mereka takut Yusuf akan membalaskan kejahatan mereka, lalu melakukan yang jahat kepada mereka. Karena sang ayah Yakub sudah meninggal dunia. Kalau dulu mungkin bapak bisa melindungi kita. Kalau dulu dia memikirkan Yakub bisa melindungi mereka dari Yusuf. Tapi saat ini Yakub sudah meninggal.
yang diandalkan sudah meninggal, sang bapa sudah meninggal. Maka ketika mereka tahu sang bapa sudah meninggal, mereka menyusun rencana bagaimana supaya Yusuf ini tidak memperlakukan mereka dengan jahat, bahkan bukan hanya membalaskan kepada mereka, tapi juga tidak kepada anak-anak mereka. Maka mereka pertama mengutus orang datang kepada Yusuf, lalu berkata, waktu ayahmu masih hidup, ayah sudah berpesan, janganlah kamu membalaskan kejahatan kakak-kakakmu, ampuni mereka. Bukan hanya mereka mengutus orang, tapi mereka juga akhirnya datang sendiri kepada Yusuf, berbicara kepada Yusuf. Saudara, saya membayangkan saat itu saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya datang kepada dia. Saya membayangkan sikap mereka bukanlah sikap yang menatap mata Yusuf. Saya membayangkan mereka mungkin tidak berani berdiri di dekat Yusuf karena takut Yusuf seorang penguasa. Mata mereka tidak berani memandang Yusuf seperti ketika mereka menjebloskan Yusuf ke dalam sumur, bahkan menjual Yusuf. Kalimat mereka bukanlah kalimat yang kasar, yang memerintah, yang bentak-bentak kepada Yusuf. Tapi di hari itu, kalimat mereka, saya memikirkan adalah kalimat yang pelan. Kalimat yang memohon belas kasihan. Yusuf adikku, janganlah engkau menghukum kami. Kami mohon. Mata mereka tidak berani menatap Yusuf. Setelah mereka datang kepada Yusuf dengan penuh ketakutan. Saudara, Yusuf dalam kejadian itu melakukan kebaikan. Tetap berbuat baik kepada mereka. Dari bagian ini kita bisa melihat orang percaya dapat tetap berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Bila orang percaya itu selalu hidup memiliki hati, pikiran, dan perasaan Allah. Orang percaya dapat tetap melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada orang yang jahat kepada dia, bila orang percaya itu punya hati, pikiran, dan perasaannya Allah. Saudara mengasihi Tuhan, Yusuf dalam Kejadian 50 ini kita melihat dia mengampuni. Dan bukan hanya mengampuni tapi berbuat baik. Bahkan tidak membenci, bahkan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Kita melihat di sana Yusuf bisa melakukan itu karena Yusuf hidup selalu punya hati, pikiran Allah. Perasaan Allah. Apa yang Allah mau. Apa yang Allah kehendaki dalam situasi seperti itu. Saudara yang mengasihi Tuhan, hati, pikiran, perasaan Allah. Kita bisa lihat dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Yusuf. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada mereka, memang benar kamu mereka-reka yang jahat kepadaku. Memang benar kamu melakukan kejahatan kepadaku. Tetapi Allah, saudara lihat, dia mengerti hati Allah, pikiran Allah. Tetapi Allah mengizinkan itu terjadi. Allah mengizinkan aku menderita 13 tahun. Allah mengizinkan aku melalui berbagai kesulitan. Semua yang aku lalui itu hati Allah, pikiran Allah adalah untuk menghasilkan sebuah kebaikan. Apa yang aku lalui secara manusia itu tidak baik. Tapi itu adalah baik bagiku. Saudara, hati, pikiran dan perasaan Allah disampaikan oleh Yusuf dengan sangat jelas. Apa yang terjadi padaku dengan maksud apa yang terjadi itu maksudnya adalah supaya aku boleh dipersiapkan oleh Allah untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, Kejadian 45 kalau saudara membaca ayat 7 sampai 8. Di situ Yusuf dengan jelas berkata, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, setiap orang percaya dapat tetap melakukan kebaikan kepada orang jahat kepadanya. Bila orang percaya itu punya hati, pikiran, perasaan Allah. Mari kita ingat ketika Yesus di atas kayu salib.
Yesus yang tersalib di atas kayu salib. Saudara, Yesus tetap melakukan kebaikan kepada orang-orang yang di bawah. Orang-orang yang menyalibkan dia. Orang-orang yang dulu dia layani. Orang-orang yang dulu dia sembuhkan. Tetapi berbalik lalu berkata, salibkan dia, salibkan dia. Di atas kayu salib itu. Saudara, Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara, selama masa pelayanan Yesus, kita tahu, entah sudah berapa kali, mungkin tidak terhitung. Dikatakan setiap hari orang selalu berusaha mencari cara untuk menjebak Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi selalu berusaha mencari cara, kesempatan, waktu untuk membunuh Yesus. Dan ketika mereka mereka berpikir mereka berhasil di atas kayu salib telah menyalibkan Yesus. Tapi ketika Yesus mengalami itu, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kenapa Yesus mengucapkan kalimat itu? Kenapa Yesus tidak mengutuk mereka yang di bawah? Karena Yesus mengerti hati Allah. Hati Allah adalah orang-orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang justru perlu dikasihani. Orang-orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang justru perlu kasih pengampunan Allah. Kalau saudara membaca dalam Markus pasal kedua, mari kita buka bersama-sama Markus pasal kedua. Kita akan melihat hati Allah di sana. Markus pasal kedua dikatakan kepada kita, Yesus berkata kepada banyak orang, kepada para muridnya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, hati, pikiran, perasaan Allah ketika melihat orang-orang berbuat jahat, Allah sedih. Allah ingin mereka bertobat. Allah ingin mereka mengalami kasih. Justru orang-orang yang jahat itulah yang semakin perlu kasih Allah. Semakin perlu pengampunan. Semakin perlu kebaikan kita. Itulah sebabnya ketika kita melihat orang berbuat jahat kepada kita, janganlah membalas dengan kejahatan, tapi berbuat baiklah kepada mereka. Saudara, izinkan saya membagikan testimoni kesaksian Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth yang saudara pasti juga pernah mendengar kisah ini. Saudara, Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth mengalami satu kedukaan dalam hidupnya. Yaitu ketika seorang putrinya, putri tunggalnya satu-satunya yang bernama Sarah itu dibunuh oleh temannya. Saudara, Sarah dibunuh pada tanggal 3 Maret 2014. Saya percaya kalau kita mengalami hal demikian, kalau kita yang mengalami hal yang demikian, saya percaya kita akan sangat-sangat berduka. Saya tidak tahu apa yang akan keluar dari mulut kita. Kutukkah kepada orang yang membunuh anak kita? Setiap malam kita tidur memikirkan pembalasankah kita kepada orang itu? Saudara, sebagai seorang tua, sebagai ayah, saya percaya kita punya kasih yang begitu besar kepada anak kita. Kalau anak kita sampai mengalami kejadian dibunuh oleh orang lain, saudara, saya percaya kita mungkin berdoa, Tuhan ambillah nyawaku, kenapa ambil anakku? Dan kalau sampai anakku terbunuh, mungkin banyak orang yang berpikir, aku harus membalas. Nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi saudara, perjalanan kesaksian hidup Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth, mereka menunjukkan bahwa mereka
melakukan kebaikan kepada orang yang membunuh anaknya. Mereka justru mengerti bahwa orang-orang yang demikianlah yang harus dikasihi. Mari kita lihat sebentar bagaimana kesaksian mereka. Kiranya boleh menolong kita mengerti hari ini bahwa hidup kita harus terus melakukan kebaikan kepada orang lain sekalipun orang itu melakukan tindakan yang sangat menyakitkan kita. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu. Saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah nggak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, "Engkau harus mengasihi musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat." Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, "Aku sayang mereka." Dan itulah yang membuat aku menangis banget. "Bapak, Engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku." Lalu Bapak bilang, "Engkau anak sulung yang iri hati." Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan, saya berdoa begini, "Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur." Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, "Aduh nak, kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat?" Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, "Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan." Saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih. Aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap, udah biar aja, aku gak mau ketemu, gak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang. Dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali. Jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk. Aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar-benar luar biasa. Saudara, apa yang dialami oleh keluarga Bapak Suroto, saya percaya bukanlah hal yang gampang.
Tetapi kalau kita melihat bagaimana mereka hidup, mereka mampu bukan hanya mengampuni kedua pembunuh anaknya, tapi juga terus memperhatikan mereka, peduli dengan mereka, berdoa bagi kedua pembunuh anaknya. Saudara, saat kita diperlakukan orang tidak baik, saat kita diperlakukan orang tidak baik, dan kita merasa tidak mampu untuk tetap baik, saya ingin mengajak kita, lihatlah ke atas. Apa maksudnya, saudara? Mari kita mengingat bagaimana Yesus tetap baik kepada orang-orang yang jahat kepada dia. Ketika melihat ke atas, mengingat apa yang Kristus lakukan, saya percaya kita punya kekuatan untuk tetap melakukan kebaikan. Yusuf bila bisa melakukan kebaikan kepada saudara-saudaranya, tidak membalas kejahatan, tapi tetap melakukan kebaikan, menolong mereka. Karena Yusuf mengerti hati, pikiran Allah. Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth mampu tetap berbuat baik kepada pembunuh anaknya karena dia mengerti hati, pikiran, perasaan Allah. Yaitu Allah mencintai mereka, yang berbuat jahat Allah ingin mengasihi mereka. Yusuf berkata, Allah mempersiapkan aku untuk menolong engkau. Menolong satu bangsa yang besar. Saudara, orang percaya bisa tetap melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita hari ini. Bila orang percaya itu punya kerinduan, punya komitmen bahwa biarlah aku punya hati, pikiran Allah. Kalau kita tidak punya hati, pikiran, perasaan Allah, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan kepada orang yang jahat. Kalau kita berpikir pikiran kita, perasaan kita, pasti ketika kita menerima satu tindakan orang jahat kepada kita, kita akan membalas. Tapi jika kita punya hati pikiran Allah, kita akan sanggup tetap berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa lihat? Kita bisa belajar bahwa Yusuf sanggup melakukan kebaikan kepada saudara-saudaranya karena Yusuf punya sikap bersedia dan rela mengesampingkan kepentingan dirinya. Saudara yang mengasihi Tuhan, mereka datang, para saudara-saudara datang kepada Yusuf berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Kami datang bersama-sama saat ini tidak berani lagi meminta jadi saudaramu, tapi kami minta jadi budakmu. Saudara, Yusuf punya kepentingan diri sendiri. Terutama saat itu adalah saat yang paling tepat dia berkata, benarkan aku perkataanku puluhan tahun yang lalu. Aku tidak bohong bahwa saya bermimpi satu hari saya jadi pemimpin. Dan Yusuf punya kesempatan untuk membalas penderitaan selama 13 tahun. Dia punya kepentingan itu. Tetapi kalau kita melihat bagian ini, dan seluruh hidup Yusuf kita tahu, Yusuf bersedia mengesampingkan kepentingan dirinya. Dan digantikan dengan kepentingan saudara-saudaranya, kepentingan Allah. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, bahwa Allah mengutus aku untuk memelihara suatu bangsa. Aku bersedia menanggung makan anak-anakmu. Aku bersedia memelihara hidupmu. Dan aku menjamin kelanjutan keturunanmu. Saudara, kalau kita hitung-hitung, sejak saudara datang ke tanah Mesir, kurang lebih 70 tahun. Yusuf memberi makan kepada mereka, memelihara mereka. Saudara, orang percaya dapat tetap melakukan kebaikan kepada orang yang jahat. Bila orang percaya itu punya kesediaan, punya kerelaan bahwa saya mau meletakkan kepentingan saya dan saya mau melihat kepada kepentingan sesama, kepada orang yang jahat kepada saya itu. Dengan sikap itulah kita bisa tetap melakukan kebaikan kepada orang yang benci kepada kita. Saudara, mari kita ingat, ketika orang percaya selalu memikirkan kepentingan dirinya, maka tidak mungkin dia dapat berbuat baik.
apalagi kepada orang yang benci dan jahat kepada dia. Hari ini ketika kita hidup, adakah kita selalu punya sikap, saya bersedia mengesampingkan kepentingan diri saya dan memperhatikan kepentingan orang lain, juga kepentingan orang yang benci kepada saya. Yang jelas mereka punya kepentingan perlu Allah. Mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka perlu dilepaskan dari kebencian itu. Saudara yang mengasihi Tuhan, tanpa sikap rela mengesampingkan kepentingan diri kita, maka kita tidak bisa berbuat baik. Tapi apabila kita hari ini bersedia meletakkan, tidak memandang kepentingan kita sebagai yang utama, maka kita bisa tetap berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Maka hari ini saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, jikalau kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin bersikap sinis kepada kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, secara pribadi mungkin kita merasa, kenapa orang ini? Saya sudah senyum sama dia tapi dia tidak senyum kepada saya, kenapa? Ada apa dengan orang ini? Saudara, hari ini sikap apapun yang orang lain tunjukkan kepada kita, mari kita selalu pikirkan, dia punya kepentingan. Dia punya kepentingan mendapat senyum kita, supaya hatinya boleh baik ceria. Saudara yang mengasihi Tuhan, jikalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita hari ini, marilah kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yusuf lakukan, yaitu berbuat baiklah kepada mereka, doakanlah mereka, berkati mereka, kasihanilah mereka. Yusuf bisa melakukan kebaikan karena hidup dengan prinsip, aku meletakkan kepentinganku dan aku ingin melakukan kepentingan Allah dan kehendak Allah. Saudara, saya akan menutup dengan satu ayat dari firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengingatkan kita hari ini. Ketika kita sudah diciptakan Allah, ketika kita ini diciptakan oleh Allah, lalu kita ditebus oleh Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dikatakan bahwa kita dipersiapkan oleh Allah untuk selalu hidup melakukan kebaikan. Hari ini kita hidup, mari kita bersama-sama selalu punya kerinduan ini, bahwa saya mau berjalan dalam perbuatan baik. Saya selalu ingin hidup dalam pikiran yang baik. Dan saya selalu ingin melakukan kebaikan sekalipun kepada orang yang berbuat jahat kepada saya. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, saya ingin mengajak kita bersama-sama, mari kita berjuang. Melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita betul tidak mudah, tidak gampang. Tetapi kita bisa. Karena Kristus sudah memberi contoh, Kristus mengajarkan kepada kita, dan Kristus menunjukkan kepada kita, dan Kristus akan menolong kita melakukan kebaikan itu. Marilah kita selalu hidup berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Tuhan berkati kita, kita boleh selalu hidup memikirkan apa yang baik yang harus kita lakukan. Saudara, kita bersama-sama akan berdoa, tapi sebelumnya mari kita nyanyikan ref ini bersama-sama. Saya mengundang pemusik, pemuji. Kita akan menyanyi pujian ini yang berkata, Tuhan pakailah hidupku. Ini adalah ref dari lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Biarlah sungguh-sungguh kita nyanyikan refnya saja. Dan berkata, Tuhan pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih mampu untuk boleh berbuat yang baik kepada orang lain. Juga kepada mereka yang jahat kepadaku. Mari bersama-sama dengan berdiam diri sejenak kita berdoa. Berkomitmen kepada Tuhan. Kita berdoa secara pribadi kita. Dan kita katakan, oh Tuhan pakailah hidupku. Amin. Ambillah waktu berdoa. Pemuji saya akan menyanyi pujian buat kita. Saudara yang mengikuti ibadah ini, berdoalah.
Amin. Amin. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari bersama-sama saudara. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya, kami harus selalu melakukan kebaikan demi kebaikan. Sekalipun ada orang yang berbuat jahat kepada kami, orang mencaci maki kami tidak membalas dengan caci maki. Orang yang mengutuk kami tidak membalas dengan mengutuk orang itu. Tapi biarlah ketika orang jahat kepada kami, orang memusuhi kami tetap berbuat baik, berdoa, memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, kami tahu hal ini tidak mudah, sangat sulit buat kami lakukan. Tapi kami percaya kami mampu karena Allah menguatkan kami. Allah memberikan kami identitas sebagai manusia baru, orang-orang hidup mengikuti Kristus. Tuhan, tolong kami. Dan kami berdoa kiranya melalui kebaikan hati tindakan kami boleh membawa berkat Allah kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya, Saudara Peter Lau, yang telah melayani kita pada ibadah hari Minggu ini. Saudaraku, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan, bahwasanya firman Tuhan menghendaki supaya kita semua mengasihi sesama manusia, berbuat baik kepada sesama manusia, dan juga kepada mereka yang membenci dan memusuhi kita. Terima kasih saudaraku telah hadir dalam ibadah gereja kita pada minggu ini. Walaupun kita masih lewat streaming ya di rumah-rumah saudara, saya percaya saudara berkumpul, membangun mesbah keluarga dan beribadah. Minggu depan kita masih ibadah lewat online seperti ini. Doakan supaya Jakarta dan juga daerah-daerah lain sudah bisa menurun COVID-19-nya sehingga kita boleh masuk ke era new normal dengan baik. Jangan lupa juga hari Rabu dan hari Kamis kita ada ibadah lewat Zoom meeting ya. Hari Rabu adalah ibadah doa, pujian dan penyembahan. Mulai jam 7.15 sudah dibuka sampai jam 9 malam. Dan hari Kamis kita ada ibadah pujian, kesaksian dan pendalaman Alkitab juga pada waktu yang sama. Dan di Zoom yang sama juga. Saudaraku, tetaplah setia mengiring Tuhan sebagaimana Tuhan juga setia menyertai kita. Bagi saudara yang mau dan
menabur di dalam ladang Tuhan. Ya, di depan ada nomor-nomor rekening gereja kita. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara semua. Tetaplah semangat. Dan kita jangan lupa terus doakan bangsa dan negara kita. Terlebih saat ini dengan diundangkannya undang-undang cipta kerja, kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Mari kita berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Roh Kudus, Kau yang hadir dan melawati setiap kami, dimanapun kami berada pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian lebih dan lebih lagi akan rencana dan kehendak Tuhan bagi setiap kami, bagi bangsa dan negara kami. Bapa, terima kasih. Kami percaya Indonesia di dalam kasih karunia-Mu. Kami percaya bangsa dan negara kami di dalam lindungan dan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang mengontrol segala keadaan. Oleh sebab itu kami mohonkan, kiranya kasih karunia-Mu, Shalom-Mu turun bagi bangsa kami, bagi kota-kota dan desa-desa kami. Shalom-Mu turun juga bagi kota Jakarta. Kami berdoa kiranya kekuatan dan hikmat diberikan selalu kepada Bapak Presiden kami dan seluruh menteri-menterinya, kepada Bapak Wakil Presiden, kepada seluruh gubernur dan seluruh aparat TNI Polri dan siapa saja yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, penanganan ekonomi, dan masalah-masalah yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami percaya undang-undang cipta kerja yang disahkan oleh DPR dan pemerintah adalah bagian dari kemajuan bangsa kami. Oleh sebab itu kiranya kasih karunia Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang sakit karena COVID-19 dan mereka juga boleh diberikan mukjizat kesembuhan. Bapa, terima kasih, lawatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalannya dibukakan jalannya. Kami berdoa buat anak-anak kami dimanapun mereka berada yang sekarang sedang sekolah lewat online.
diberikan kemampuan, diberikan kecukupan di dalam segala hal, diberikan internet yang baik, sehingga mereka tetap boleh mendapatkan ilmu yang baik, yang berguna untuk masa depan mereka. Diberkati juga sekolah-sekolahnya dan guru-gurunya. Terima kasih Bapa, di dalam kemurahan-Mu kami serahkan hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada hari Minggu ini. Baik para singer WL, para pemain musik, multimedia, soundman, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Peter Lau yang telah melayani kami dengan firman-Mu. Diberkatilah beliau, diberkatilah keluarganya, diberkatilah apa saja yang dikerjakannya berhasil. Demikian juga mereka yang melayani di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, para mentor dari teens. Biarlah Tuhan melawati dan memberkati mereka secara khusus. Terima kasih Bapa Sorgawi. Mari saudaraku, angkat kedua tangan saudara menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Silahkan duduk bersaat teduh. Tetaplah setia, tetaplah bergembira, jaga kesehatan saudara, tetaplah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Dan saya percaya Tuhan memberkati dan menolong kita. Puji Tuhan. Philadelphia.